tokoh Alkitab saudara ya, yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan saudara. Di dalam hidupnya dia bisa menurunkan makanan dari langit saudara. Dia kalau berbicara bertatap-tatap muka dengan Tuhan, dan dia juga satu-satunya nabi, satu-satunya orang yang disebut temannya Tuhan. Jadi kalau berbicara, kalau teman itu tidak ada yang tersembunyi saudara ya, semuanya dibicarakan dengan satu tokoh Alkitab ini. Apakah dia bisa langsung hebat seperti itu saudara? Dia bisa membelah laut, dia juga bisa ada tiang api, tiang awan selalu menyertai dia. Ada orang yang tidak enak sama dia, Tuhan langsung turun tangan membela dia. Saudara, apakah hidupnya langsung dipakai Tuhan seperti itu? Kita mau lihat satu persatu dari sejak dia ini lahir saudara, sampai dia ini kehidupannya dipakai oleh Tuhan. Kita buka di dalam Keluaran 2. Kita buka di dalam Keluaran 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Keluaran pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh, dengan perikopnya Musa lahir dan diselamatkan. Keluaran pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh, saya akan bacakan buat saudara. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandun, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan itu untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ayat ketujuh yang terakhir, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saudara, kita melihat di sini satu tokoh, saudara. Kita akan belajar tokoh ini dari awal sampai akhir, saudara, mengenai tokoh yang bernama Musa, saudara ya. Apakah dia langsung dipercaya Tuhan untuk menggembalakan jutaan orang, saudara? Apakah dia langsung dipercaya Tuhan punya kekuatan supranatural, saudara? Bukit batu diketuk keluar air, laut, saudara, dia angkat tongkatnya dibelah. Apakah langsung seperti itu, saudara? Kita lihat dari awalnya sejak dia ini lahir, saudara. Di dalam ayat pertama tadi, saudara, dikatakan seorang laki-laki dari keluarga Lewi. Jadi ini papanya Musa, saudara, dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Dari keluarga Lewi dia ambil pasangan juga dari Lewi. Saudara, bagian pertama ini, saudara, seseorang ketika mau menikah, saudara, dikatakan firman Tuhan, gelap dan terang tidak bisa bersatu, saudara. Gelap dan terang tidak bersatu ini bukan berarti kalau saya Kristen dia bukan Kristen, saya tidak boleh nikah. Bukan hanya itu, saudara. Itu baru kelas awal, tahap awal. Saya sama-sama satu gereja. Bukan hanya itu, saudara. Yang dimaksudkan gelap dan terang di sini, tingkat rohani harus sama, saudara. Satu gereja, satu pelayanan, tapi rohaninya jomplang. Yang laki rohaninya bagus, yang perempuan kurang. Kalau berjalan di dalam rumah tangga, pasti menemui kesulitan, pasti menemui struggle. Yang laki maunya begini, tidak sesuai dengan maunya yang perempuan, pasti berantem, saudara. Tapi di sini kita melihat, saudara ya, bahwa laki-laki dari keluarga Lewi dia ambil juga dari Lewi, saudara. Bukan hanya sekedar saya sudah cocok sama dia, dia sama-sama satu ras dengan saya.
sudah mendapatkan restu daripada orang tua. Saudara, bukan hanya itu saja yang harus diperhitungkan dalam mengambil seorang pasangan, saudara. Saudara, hari-hari ini saya sedang diperhadapkan dengan beberapa pasangan yang, saudara, gimana ya, satu lakinya dia itu duda. Dia itu duda dan perempuannya dia dari keluarga broken home. Orang tuanya cerai, saudara. Dan perempuan ini jadi staf saya, saudara. Di satu klien saya taruh dia di situ, saudara. Dan dia bilang, kok nanti tahun depan aku mau resign. Loh, kenapa kamu mau resign? Iya, aku mau kawin. Loh, kamu sudah dipikir tak kamu kawin? Kamu gaji di sini gede loh. Oh iya, aku sudah membuat. Saya pikir buat apa ya? Saya sudah ke notaris kok. Loh, kamu ngapain ke notaris? Aku membuat personal agreement. Jadi perjanjian pranikah loh. Perjanjian pranikah untuk apa? Aku mau supaya nanti ketika aku sudah kawin, karena aku bekerja ini gaji 4.500.000. Semua gajiku tak kasihkan mamaku. Ketika aku sudah nikah sama calon suamiku itu, aku buat perjanjian, kamu harus kasih setiap bulan 4.500.000 untuk mamaku. Aku enggak mau cuma sekedar kawin janji-janji tok. Terus yang kedua, setelah kita menikah, aku enggak mau ada hubungan dengan istri dan anak-anakmu yang sudah kamu ceraikan. Saya bilang, kamu sudah pikir lagi. Orang menikah dengan orang cerai, itu firman Tuhan ngomong enggak boleh. Ya kalau memang ini kehendak Tuhan, dia mau tanda tangan kok. Bukan masalah mau tanda tangan atau tidak. Ya kan, orang laki-laki itu kalau ada maunya, segala apapun pasti ditempuh caranya. Saudara, itu dia masih mikir lagi. Coba pikiran lagi. Pasangan yang kedua, saudara, yang laki-laki dari keluarga papanya Cina totok, saudara. Punya anak perempuan 2, laki 1, ini nomor pertama, saudara. Sudah punya ketentuan bahwa kalau menikah istrimu bawa masuk. Sedangkan dari keluarga perempuan anak satu-satunya yang diharapkan, saudara, tidak boleh masuk. Kalau masuk jadi apa? Kamu sudah tak sekolah no tinggi. Kalau kamu cuma hanya jadi ibu rumah tangga masuk ke sana, gabung sama rumahnya orang itu, terus gimana papa mama? Saudara, sudah ada tidak sinkron, saudara. Penting sekali, saudara. Sebelum mengambil keputusan menikah, saudara, dua keluarga ini harus sinkron. Karena kalau tidak, saudara, pasti nanti akan ada struggle, entah dari si suami, keluarga si suami, entah dari keluarga si istri. Saya sendiri yang sudah menikah, sudah mendapat restu, masih bisa terjadi masalah, saudara. Hanya gara-gara masalah ini, saudara. Tapi di sini orang tua Musa, dia ngambil keputusan, saya ambil perempuan dari sama-sama satu suku, satu Lewi, saudara. Dan saya percaya, saudara, sudah diajarkan bagaimana ketentuan dan adat istiadat di Israel. Dan itu penting nanti kita mau lihat, saudara, gunanya apa, saudara. Satu suku, satu kepercayaan, sama-sama punya tingkat rohani yang matang, saudara. Pada saat mereka sudah menikah, saudara, ada satu peraturan yang dibuat oleh Raja Firaun, bahwa setiap anak laki-laki yang lahir dari keluarga Ibrani harus dibunuh, harus dibuang ke Sungai Nil, harus dimatikan. Karena apa, saudara? Karena pada waktu itu bangsa Israel diizinkan Tuhan ada di tanah Mesir, mereka terjajah, saudara ya. Tetapi saudara, ada satu ayat yang sangat memberkati, saudara, dan saya juga berdoa supaya ayat ini juga terjadi dalam kehidupan kita semua. Di dalam Kejadian 1 ayat 12. Ketika orang Israel ini ada di tanah Mesir, jumlah mereka semakin banyak, orang Mesir, saudara, kepingin mematikan mereka, kepingin menindas mereka, kepingin menghimpit mereka. Tetapi ayat ini mengatakan apa, saudara? Tetapi makin ditindas. Perhatikan, makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang Mesir takut kepada orang Israel. Saudara, jadikan ini rema dalam kehidupan kita. Ketika kita ini anak Tuhan, ketika kita ini orang yang percaya dan berharap sama Tuhan, masalah apapun, orang apapun yang berusaha menghimpit kita, menindas kita, keadaan apapun, sakit penyakit kekurangan yang berusaha menghimpit kita, menindas kita, saudara, dikatakan orang Israel tidak tambah berkurang. Orang Israel bukan tambah merosot, saudara. Tapi dikatakan orang Israel yang semakin ditindas, hidupnya semakin bertambah dan berkembang. Saudara, ini garis bawahnya, saudara. Hidup kita, saudara, tidak akan pernah lepas dari masalah.
Masalah apapun yang berusaha menindas kita, apapun itu, orang siapapun yang berusaha menindas kita, saudara, jadilah seperti orang Israel, semakin ditindas, semakin bertambah dan semakin berkembang. Saudara, yang nindas itu bukannya main-main, saudara. Orang nomor satu, Firaun sendiri sudah ngomong, memberikan perintah, memberikan fatwa, memberikan hukum, memberikan undang-undang. Setiap anak laki-laki Ibrani yang lahir harus dibunuh. Saudara, apa enggak kebingungan kedua orang tuanya Musa ini? Baru menikah, bukan baru menikah saudara ya, mau punya anak saudara. Zaman dulu mungkin enggak ada USG zaman seperti sekarang, saudara enggak tahu anak ini laki atau anak ini perempuan. Tetapi mungkin sudah sejak zaman dulu mungkin sudah tahu, oh kalau bentuknya lebar ini anak perempuan. Kalau bentuknya mengkerucut, ini anak laki-laki. Mungkin mereka sudah menduga-duga, wah kelihatannya kok ini anak laki ya. Mungkin mamanya Musa ngomong, "Pak gimana?" Sudahlah, tenang. Ya tenang ya, kita punya Allah yang dibicarakan sama Abraham, Ishak dan Yakub. Mungkin pada awalnya mereka ngomong seperti itu. Dan akhirnya lahirlah Musa, saudara. Dan ketika lahir, wah, anak laki. Dan kita mau perhatikan baik-baik saudara ya, bagaimana kelahiran Musa ini yang tadinya mereka mengalami himpitan, tapi bisa menjadi keluasan dan berkat buat kedua orang tua, buat kehidupan Musa. Saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 23 dikatakan, karena iman maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan. Tadi kita sudah baca saudara, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Saudara, kenapa ya kok Alkitab menuliskan jelas ada periode waktu untuk mereka pakai iman mereka dan 3 bulan. Saudara, awalnya mungkin mereka percaya, sudahlah, tidak apa-apa, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus dikatupkan semua mata-mata prajuritnya Firaun. Minggu pertama, minggu kedua tidak ketahuan, tetapi tetangga mulai tanya, anakmu laki atau anakmu perempuan? Mungkin mereka cuma bisa tersenyum. Mungkin ada waktu itu tentara lagi survei atau jalan, laki-laki atau perempuan, mungkin dikasih bedong supaya tidak kelihatan. Tetapi sudah lama ketahuanlah, oh inilah anak laki-laki. Dan kita lihat saudara, apakah imannya tetap bertahan saudara? Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita saudara, kita pakai iman kita. Kita dengar firman saudara, oh iya ya, kalau dia bisa kenapa saya tidak bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Minggu besok kita ini harus bayar cicilan rumah. Minggu besok kita ini harus bayar untuk uang sekolah. Tapi uang belum ada. Tidak apa-apa, dalam nama Tuhan Yesus saya punya iman, Tuhan pasti cukupkan dan sediakan saya. Saudara, minggu H-7, H-6, H-5 mungkin imannya masih tangguh. Tapi ketika sudah H-1 belum ada jawaban. Bagaimana keadaan imannya? Saudara, itu juga yang terjadi kepada kedua orang tua Musa. Selama 3 bulan mereka pakai iman mereka bertahan. Kenapa Alkitab mencatat 3 bulan? Karena iman. Sekali lagi kita masuk yang berikutnya. Karena iman, dalam beriman, setiap kita pakai iman kita harus mengalami yang namanya ujian iman. Kalau cuma sekedar iman tok saudara, tidak diuji. Makanya saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 3-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai cobaan, bukan karena dosa. Saya tekankan, berbagai-bagai cobaan bukan karena dosa. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Berarti iman itu harus diuji. Dan ketika berhasil menghasilkan apa? Ketekunan. Gunanya apa ketekunan ini saudara? Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi setiap masalah yang kita hadapi dan kita pakai iman kita saudara untuk menyelesaikan masalah itu, untuk menghadapi masalah itu, dan kita belum menemukan jawaban terhadap masalah itu, kita harus melewati yang namanya ujian iman. Tuhan mau lihat ketika H-1 saya belum kasih sama kamu, bagaimana reaksimu?
bagaimana perkataanmu? Apakah kamu menangis, meraung-raung, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan? Tuhan ini tidak perhatikan saya, tak? Aku ini sudah melayani loh, aku sudah berkorban, sudah pikul salib untuk kamu. Kok kamu biarkan saya? Tuhan ini untuk kepentingan anak saya, Tuhan ini untuk kepentingan istri saya, Tuhan ini untuk kepentingan hidup saya. Firman Tuhan minggu lalu disampaikan saudara, makan, minum, pakai, itu dicari sama bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti saudara, kalau anak Tuhan untuk makan, minum, pakai tidak perlu cari, saudara. Tuhan sudah pasti sediakan. Kadangkala saudara, kita harus melewati yang namanya ujian iman. Orang tua Musa ini saudara, untungnya mereka satu level saudara. Coba Kak, seperti Abraham dan Sarah. Kenapa pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak dia tidak ngomong sama Sarah? Karena Abraham tahu rohaninya Sarah. Daripada dia bertengkar, daripada dia berantem, dia tidak ngomong. Tapi lihat saudara, ketika kedua orang tua Musa ini setelah 3 bulan dia pakai imannya dan masuk di dalam tahap ujian iman saudara, mungkin ketahuan sama prajurit, lihat langkah iman yang dipakai sama kedua orang tua Musa ini saudara, di dalam Keluaran 3 ayat yang Keluaran 2 ayat yang ketiga. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Lihat itu saudara, lihat langkah iman mereka. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Coba kita mau berhenti sejenak saudara. Masuk akal enggak langkah iman mereka ini? Masuk logika enggak? Masuk nalar manusia enggak? Bayi baru umur 3 bulan, belum bisa berenang, tidak punya self defense, tidak punya jiwa untuk survive saudara. Dia hanya bayi ini tergantung terhadap orang tuanya, yang belum bisa apa-apa, cuman bisanya menangis minta susu, ditaruh di atas sebuah gala-gala saudara, dialirkan di sungai Nil. Masuk akal enggak? Kenapa kok mereka tidak pilih cara, ya sudahlah anak ini kan di daerah Mesir, tak bawa keluar dari Mesir. Kenapa kok tidak itu terpikir di kepala mereka? Saya saja sebagai orang tua, saudara, ketika ajak anak saya Gwen berenang, biarpun dia baru bisa sedikit, dia bawa ban, saudara, saya tidak akan tinggalkan dia. Saya tetap akan dekat ada dia, tidak sampai 1 meter saya selalu ada di sebelah dia. Karena kalau lewat sedikit saudara, orang kalau tenggelam lewat sedikit sudah hilang. Tapi kenapa kok langkah iman ini diambil oleh kedua orang tua ini? Dan tidak masuk logika, tidak masuk nalar. Seringkali kalau kita berjalan dengan iman, saudara, kadang Tuhan izinkan. Kadang Tuhan izinkan dan seringkali Tuhan izinkan. Yang kita harus jalani ujian iman, langkah iman kita di luar dari pemikiran kita. Pada waktu saya bangun rumah Tuhan, kamu tahu gaji pokok saya 4.500.000. Belum ditambah kanan kiri, ya kadang bisa dapat 8 juta. Tapi cicilan rumah 1 bulan tidak boleh enggak 12.500.000, sudah kurang 4 juta. Belum biaya material, belum biaya tukang. Saudara, kadang saya pegang uang 2 juta. Ini nanti tak buat jaga-jaga tanggal 12, tanggal 8 untuk bayar 12 juta. Tanggal 1 masih bisa pegang 2 juta. Tanggal 2, tanggal 3 gak nambah paling 500.000, 2.500.000. Tanggal 6 kok belum nambah sedikit banget. Tiba-tiba tanggal 7 ada orang datang dipikir kasih berkat. Malah Tuhan bilang memberkati dia. Lagi beriman loh ini saya saudara, untuk bisa bayar tanggal 8 cicilan saya. Lagi beriman, imannya baru 2.500.000. Tapi Tuhan izinkan ada ujian iman. Sanggup enggak kamu? Ketika kamu beriman sama saya, jangan kamu beriman sama uang. Kamu beriman sama uang atau beriman sama saya? Aku beriman sama kamu. Kalau beriman sama saya, kamu pakai langkah iman. Langkah iman apa? Itu orang susah, bantu kasih semua uangmu. Ketika saya kasih semua uang saya masih ingat saudara, pada waktu itu rumah saya di Manyar,
Saya kasih semua apa yang saya punya, des sama dia. Saya berangkat ke Graha Family, ke klien saya, saudara. Masih waktu itu saya masih pegang proyek jembatan Suramadu, saudara. Tiba-tiba tidak terjadi apa-apa, saudara. Tapi ketika saya pulang, Mr. Alec, come here. Loh kenapa Mr. Chu? Why? I want to talk with you. Aku mau bicara sama kamu. Dia keluarkan sebuah amplop, dia kasih saya. Dan nilainya cukup untuk bayar cicilan saya. Kadang Tuhan izinkan ketika saudara dan saya beriman, ada ujian iman. Dan ketika diuji, kadang Tuhan izinkan kamu ambil langkah iman. Kadang orang takut saudara ngambil langkah iman. Tidak sesuai nalar, tidak sesuai hitungan matematika. Tapi lihat di sini saudara, kedua orang tua Musa, tiba-tiba dia mengambil langkah iman untuk menghanyutkan anak itu di sungai Nil. Saudara lihat di situ betapa derasnya arus sungai Nil. Ditaruh di Gala-Gala Ter itu maksudnya apa saudara? Banyak alang-alang saudara. Apa dia enggak takut bahaya ada buaya di situ? Apa dia enggak takut saudara anaknya nanti kena arusnya yang begitu deras? Apa dia tidak takut ketika oleng bayinya nangis goyang, nanti ternya jatuh terbalik tenggelam? Apa tidak terpikir saudara? Tapi mereka tetap mengambil langkah iman seperti itu saudara. Dalam Yakobus 2:17 saudara, iman tanpa disertai langkah iman pada hakikatnya adalah mati. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ketika mereka sudah pakai iman mereka, ketika mereka sudah mengalami ujian iman, ketika mereka mengambil langkah iman yang di luar nalar mereka, apa hasilnya? Ternyata saudara, ketika kita sudah pakai iman, sudah diuji, dan ketika diuji kita menjawabnya dengan langkah iman, ternyata dari itu semua menghasilkan berkat dari iman. Berkatnya apa saudara? Saudara pernah terpikir enggak, ada yang bisa mengendalikan arus sungai saudara? Sampai hari ini belum ada yang bisa mengendalikan, oh nanti air harus ke kiri, nanti harus ke kanan. Tiba-tiba saudara, ketika mereka mengambil langkah iman yang di luar nalar, bayi masih 3 bulan dihanyutkan ke air, saudara. Tiba-tiba lihat apa yang terjadi, saudara. Kakaknya disuruh jaga di situ, Miriam. Ayat ke-5, Keluaran 2 ayat ke-5. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi. Siapa yang tahu jamnya orang mandi? Apalagi seorang putri, saudara. Siapa yang bisa menentukan mandinya di sungai Nil? Lihat saudara, ayat yang ke-5. Pas setelah mereka mengambil langkah iman, bayinya dialirkan di sungai Nil, saudara. Sungai Nil itu lebar, panjang, saudara. Bagaimana timingnya bisa pas? Lihat yang terjadi di dalam ayat ke-5. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan itu mengambilnya. Lah kok pas saudara? Kadang lihat ini saudara, ketika kita mengambil langkah iman yang di luar nalar kita, hitungan simpoa matematika kita saudara, kita pakai langkah iman kita. Siapa yang bisa menduga? Orang tuanya mungkin sudah bilang hopeless, tidak ada harapan, ya sudah kehilangan anak satu. Mungkin tidak ada di pikiran mereka ada intimidasi seperti itu. Tapi lihat, ketika kita mengandalkan Tuhan, Allah yang hidup, percaya sama Dia, pakai iman, Dia izinkan ada ujian, kita jawabnya pakai langkah iman. Biarpun jawabannya itu tidak masuk akal, tidak masuk logika, Tuhan akan arahkan jalan hidup kita, arus hidup kita, arus keuangan kita, arus pertemuan hidup kita kepada maunya Tuhan. Kenapa kok pada waktu itu yang mandi kok putri? Kalau yang mandi cuma sekedar dayang, mungkin bayi ini sudah hilang. Kok pas bayinya Musa diambangkan di sungai, kok pas putrinya Firaun mandi. Lah kok pas juga Gala-Galanya Ter ini arusnya menuju kepada putri. Kalau tidak dekat, saudara, mana dia tahu itu bayi. Tidak tahu saudara. Tapi lihat sama Tuhan diatur begitu rupa. Dan berkatnya apa saudara? Berkatnya Keluaran 2:9, ketika dayang-dayang ini disuruh ngambil sama putri Firaun, apa sih itu? Oh ini bayi. Nah tiba-tiba kok timbul belas kasihan. Siapa yang menguasai hati manusia?
Saudara usah takut, saudara. Saudara ketemu siapapun, hati manusia, hati raja itu ada di tangan Tuhan. Tuhan bisa buat apapun. Saudara, Putri Firaun pasti dengar papanya buat keputusan, buat fatwa. Semua anak Ibrani harus dibunuh. Dan dia jelas tahu itu bayi Ibrani. Lihat saudara di dalam ayat yang ke-6. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah bayi orang Ibrani. Padahal sebelumnya di dalam ayat 1, Kejadian 1 ayat 22, Firaun sudah ngomong, semua anak Ibrani laki-laki harus dibunuh. Siapa yang bisa membuat putri Firaun ini menentang keputusan bapaknya? Dia tidak kenal siapa orang tua bayi ini, tidak ada hubungan antara putri Firaun dan bayi ini. Tapi ketika kedua orang tua ini yang punya sama-sama rohaniat, iman yang sama, mengambil langkah iman, ketika ujian iman tidak ada persungutan, tidak ada marah. Lihat alur kehidupan mereka, arus kehidupan mereka diizinkan Tuhan, dipimpin Tuhan kepada putri Firaun. Bukan hanya itu, saudara, hatinya dijamah, tiba-tiba timbul belas kasihan. Tidak stop di situ berkatnya, saudara. Berkatnya apalagi, saudara? Ayat 9, tiba-tiba ditanya sama dayang-dayang ini, Tuan Putri mau tak panggilkan orang Ibrani bisa menyusui tak? Saudara lihat, dan putri bilang iya. Dipanggilkan siapa? Mamanya Musa. Kan putri ini tidak tahu. Lihat berkat yang kedua ketika kita pakai langkah iman. Ayat 9, maka berkatalah putri Firaun itu kepada ibu itu, ini ibunya Musa, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagimu, maka aku akan memberi upah kepadamu. Sudah bayinya tidak mati, dianggap anak sama putri Firaun, disuruh menyusui, dibayar pula. Saudara lihat, beyond expectation, di luar pemikiran manusia, apa yang tidak pernah dipikir, didengar, timbul dalam hati orang tua Musa ketika mereka mengambil langkah iman. Itu yang disediakan Tuhan. Mazmur 55:23, serahkanlah kuatirmu pada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Ini saudara baris bawahi, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu susah, orang benar itu goyah. Hidup kita benar, keluarga kita benar, kesetiaan, ketekunan kita benar, kekudusan kita benar. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan kita benar. Sekalipun kita mengalami masalah, kita bisa menikmati hati ini ketika masalah itu kita serahkan kepada Tuhan. Tidak untuk selamanya. Masalah itu ada expirednya, saudara. Tidak terus, Tuhan masuk hidupku begini terus. Tidak, ada expired date-nya. Dan pada waktu anak kini sudah disusui sama ibunya, berkat yang luar biasa lagi, saudara. Ketika anak ini besar, berarti dari masih bayi sampai besar, ini masih ada di tangan orang tua Musa. Ketika masih besar, dibawa ke putri Firaun. Dan ketika dibawa ke putri Firaun, putri ini menamakan dia Musa, karena dia diangkat dari air. Bagian yang kedua kita mau belajar. Setelah Musa dewasa, sebelum dipakai oleh Tuhan. Lihat di dalam Kisah 7 ayat 22. Kisah 7 ayat yang ke-22. Kita lihat bagian yang kedua mengenai pembentukan Musa. Saudara, kita belajar cuma 3 hal. Dari Musa lahir, Musa dibentuk, dan gaya hidup Musa. Kita lihat bagian yang kedua mengenai pembentukan Musa. Kisah 7 ayat yang ke-22 saya akan bacakan buat saudara. Kisah 7 ayat yang ke-22. Dan Musa dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Jadi pada waktu
dia masih bayi diserahkan sama orang tuanya, berarti kan mendapat privilege. Jangan ganggu anak orang Ibrani ini. Anak orang Ibrani ini sudah dipilih sama Putri Firaun jadi anaknya. Kebutuhan hidupnya pasti disuplai, pasti disekolahkan. Sekolahkan, dikasih ilmunya orang Mesir, ilmu politik, ilmu strategi, ilmu perang, ilmu tata kota, sehingga Musa menjadi seorang muda yang penuh hikmat, dikatakan di dalam perkataan dan perbuatannya. Berarti orang ini, Musa muda ini pinter, saudara. Jenderal Musa, pangeran muda ini sangat pinter, lihai dalam hal strategi, dalam hal perkataannya, dalam hal perbuatannya, mungkin dia ngatur segala macam. Sampai Alkitab mengatakan berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Tapi apakah pada waktu dia pintar langsung dipakai sama Tuhan? Apakah pada waktu dia diberkati Tuhan, kaya, punya ini, punya itu, langsung dipakai Tuhan? Tunggu dulu, saudara. Ini bagian yang penting yang saya mau sampaikan kepada saudara. Di dalam Yesaya 43 ayat 21. Pada waktu Musa dewasa, dipenuhi dengan hikmat, berkuasa, perkataannya berkuasa, perbuatannya berkuasa. Apakah langsung dipakai sama Tuhan? Saudara lihat Yesaya 43 ayat 21, saudara. Ini bagian yang indah sekali. Umat yang telah kubentuk, perhatikan. Umat yang telah kubentuk, bisa dikeluarkan Yesaya 43 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Berarti orang yang akan dipakai Tuhan untuk melayani, orang yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, dia harus mau tidak mau mengalami yang namanya pembentukan dari Tuhan. Jadi kalau lagi dibentuk, lagi diolah, jangan marah, jangan mundur, jangan kolaps, jangan baper, saudara. Kadang orang, wah enggak enak ke gereja sini, wah enggak enak telinganya, wah enggak enak perkataannya, wah kok dia begini. Saudara, kalau saudara tidak salah, woles, saudara, kata-kata hari ini woles, tenang saja. Enggak usah baper seperti punya antena begitu banyak, saudara. Hatinya mulai gelisah, gundah-gulana, enggak terima. Saudara, ketika saudara mau dipakai sama Tuhan, dikatakan saudara, harus melewati pembentukan dulu. Yesaya 43 21, umat yang telah, berarti selesai pembentukannya, bukan separuh-separuh. Sedikit dibentuk marah, pindah gereja, sedikit dibentuk marah, keluar, sedikit dibentuk marah, saudara, begini, begitu, begini, begitu. Yang telah kubentuk, yang selesai pembentukannya Tuhan, akan dipakai untuk kemasyuran nama Tuhan. Sebelum tiap orang dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang besar, dia harus selesai pembentukannya Tuhan. Saudara, pembentukan ini bahasa aslinya adalah yatsar, yang artinya to fashion. Sama Tuhan sedang didandani. Yang didandani bukan pakaiannya, bukan mukanya, dikasih apa namanya, foundation, dikasih peeling, saudara, segala macam blush on, bukan. Yang didandani karakternya, attitude-nya, sifatnya, mulutnya, reaksi hatinya, imannya, sedang di fashion sama Tuhan, pakai fashionnya surga. Musa sedang didandani sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan. Saudara, dibentuk tuh gak enak. Kadang diizinkan dibanting, kadang diizinkan ditekan, kadang diizinkan dihimpit, kadang diizinkan ditaruh tempat yang kotor, yang gak enak, yang sepi, yang kurang, yang susah. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Bisa disiapkan nanti videonya. Soalnya di dalam Yeremia 18 ayat 4 dikatakan, apabila bejana yang sudah sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ketika orang yang sedang akan dipakai Tuhan, tidak selamanya orang ini sempurna. Kadang jatuh, bangun, jatuh, sudah ayo nak bangun. Kamu salah, kamu dosa dalam sisi ini, ayo sudah bertobat, tinggalkan. Ayo jalan lagi, bangun lagi. Ketika rusak, sama Tuhan dibuang. Lihat, hati Tuhan tidak pernah membuang jiwa-jiwa. Dia kepingin jiwa ini datang sama dia, kepingin saudara, anak-anak ini datang beribadah kepada dia untuk dibentuk, saudara.
Supaya apa, saudara? Supaya dia bisa menikmati tehilanya Tuhan, kemasyuran. Tadi dikatakan untuk memberitahukan kemasyuranku, kemasyurannya Tuhan. Kemasyuran itu bahasa Ibraninya tehila. Saudara. Tehila maksudnya apa? Public praise. Jadi dia mengerjakan, saudara, sesuatu pekerjaan Tuhan yang ketika dilihat sama publik, dilihat sama umum itu tepuk tanganmu luar biasa ya. Pekerjaan Tuhan, orang itu dipakai Tuhan luar biasa. Kalayak ramai tepuk tangan. Public praise, public adoration, pemujaan luar biasa ya. Pekerjaan Tuhan dalam hidup orang itu ya. Dia bisa begini, padahal dia lo begini. Tapi harus melewati yang namanya pembentukan, saudara. God, tehila juga artinya God fame, popularitasnya Tuhan. Tiba-tiba orang dipakai sama Tuhan, terkenal di mana-mana. Itu semua daripada Tuhan yang membuat orang tinggi rendah. Tuhan semua yang ngatur, saudara. 2 Timotius 2:21, jika seseorang menyucikan dirinya, menguduskan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan siap dipakai untuk perabot dengan maksud yang mulia. Berarti kan ada perabot yang kurang mulia. Kalau orang kurang menjaga dirinya dari hal-hal yang jahat, masih ya 60% baik, 40% kurang baik, atau 70% baik, 30% tidak baik, atau 90% baik, 10% agak sedikit, atau 99% baik semua, tinggal 1% yang kita Tuhan aku gak iso sian. Saudara gak bisa, harus 100% menyucikan dirinya semua. Ketika sudah 100%, Tuhan bilang siap ini dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Saya ajak saudara renungkan, semua tokoh-tokoh dalam Alkitab itu semua rata-rata dibentuk Tuhan belasan tahun. Yusuf, saudara, dibentuk Tuhan berapa tahun untuk dia sebelum naik ke atas, dibuang ke sumur, naik sedikit, dibuang ke penjara, saudara. 13 tahun dia dibentuk sama Tuhan. Siapa lagi? Daud, saudara. Dia mengalami pembedaan, dibedakan dari saudara-saudaranya, tidak dianggap, disepelekan, tidak dilihat sama orang. Mengembalakan cuma 2-3 ekor, belasan tahun, diangkat naik sedikit belum jadi raja, dikejar terus sama Saul, saudara. Ketemu orang, Tuhan kok enggak ketemu orang kaya sih, ketemu orang susah, bukan belasan, bukan puluhan, ratusan orang susah, berhutang, sakit hati. Loh Tuhan, kok aku mau kirim orang-orang yang model seperti ini. Kalau boleh dibilang, Tuhan ketemu kok wong-wong cacat, wong-wong susah, wong-wong kere, orang miskin. Itu pembentukan yang harus Daud lewati, saudara. Gua Adulam, sebelum dia naik sebagai raja. Saudara, ketika kita ada di tangan penjunan, filmnya bisa diputar, cuma 3 menit kita lihat, saudara. Ketika kita ada di tangan penjunan, kadang kita melewati himpitan, tekanan, tapi jangan khawatir, saudara. Ketika kita ada di tangan penjunan, tangan Tuhan Yesus, itu akan jadi kemenangan buat kita. Saudara bisa lihat sedikit sebentar video ini, bisa diputar, tampilkan suaranya. Videonya cuma 3 menit 35 detik, saudara. Bisa diputar? Mengenai tanah liat di tangan penjunan, ya itu diklik. Ya itu diklik, oke. Tadi saya sudah coba ke belakang, bisa saudara ya. Moga-moga bisa. Bisa? Bawahnya itu ya, bawahnya. Bawah. Ya itu yang paling bawah, kiri, bawah, kiri. Enggak bisa? Tadi saya sudah coba, saudara, saya sudah pastikan bisa. Ya itu, yang bagian bawah, tenang aja. Turun, ya itu diklik. Tangan yang tidak pernah bersih, jauh dari kata halus dan lembut. Jemarinya sakit dan kadang terluka. Setiap saat tangannya akan terus bekerja. Namun di tangan inilah segumpal tenaga
jiwa bersih, jauh dari kata halus dan lembut. Jemarinya sakit dan kadang terluka. Setiap saat tangannya akan terus bekerja. Namun di tangan inilah segumpal tanah liat dibentuknya menjadi bejana yang sangat indah. Diperlukan proses yang panjang untuk membentuk sebuah bejana. Tanahnya harus diinjak. Tanah yang diinjak-injak harus dibentuknya. Dibakarnya, barulah proses untuk memperindah. Seperti bejana di tangan tukang periuk, demikian setiap kita ada di tangan Tuhan. Kamu bejana yang indah di tangannya. Kamu dibentuk serupa dan segambarnya. Kamu berharga di matanya. Namun ingat, di mata Tuhan kita bukanlah beton yang kokoh. Kamu bukanlah besi yang kuat. Kita hanyalah bejana yang mudah pecah dan rusak. Karena itu kamu memerlukan tangan yang tepat untuk menjaga dan membentuk hidupmu. Berikanlah gitar di tangan yang tepat, maka kamu akan mendengar suara petikan yang indah. Berikanlah bola di kaki yang tepat, maka kamu akan melihat permainan yang memukau. Berikanlah pensil di tangan yang tepat, maka kamu akan melihat lukisan yang sangat indah. Berikanlah hidupmu di tangan yang tepat, maka kamu akan melihat keindahan terpancar dari hidupmu. Jika hari ini kamu didapati dirimu rusak, jangan putus asa. Jika hari ini usaha memperbaiki dirimu terasa gagal, berhentilah memakai kekuatanmu, karena kamu akan menuai kegagalan dan terus gagal. Ingatlah bahwa bejana tidak dapat membentuk dirinya sendiri. Untuk menjadi bejana diperlukan tangan tukang periuk untuk membentuknya. Kamu hanya memerlukan tangan yang tepat untuk memperbaiki hidupmu. Datanglah kepada Sang Penjunan yang sesungguhnya. Dia adalah ahlinya. Ingatlah akan apa yang dikatakan firman-Nya. Bejana yang rusak tidak dibiarkannya. Bejana yang rusak tidak dibuangnya. Namun tukang periuk akan mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tidak peduli serusak apa kamu hari ini, tidak peduli sehancur apa kamu hari ini, Dia sanggup memulihkan hidupmu, sehingga kamu menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia dan dipandang layak untuk dipakai tuannya untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tetap semangat karena kamu pemenang. Masalahnya di tangan siapa kita hari ini? Apakah di tangan Tuhan atau di tangan kita sendiri? Kadang-kala orang kalau sudah diizinkan Tuhan sedikit, sudah dia pakai kekuatannya. Dia tidak menyerahkan hidupnya di tangan Tuhan sepenuhnya. Kalau hidup kita di tangan Tuhan, sepahit apapun, sesusah apapun, seberat apapun, penjunan itu, tukang periuk itu, Tuhan Yesus itu sanggup membuatnya indah, saudara. Dan kita lihat Musa, saudara. Dia hebat, dia gagah, dia muda, dia pintar, tapi masih tanah liat. Tuhan bilang, Musa, kamu belum cocok menggembalakan jutaan orang Israel. Kita mau masuk, saudara, bagaimana Musa dibentuk. Diizinkan dia emosinya mulai tersulut, dia bunuh orang. Seorang jenderal muda yang lagi naik daun, lagi rising star, pintar-pintarnya, hebat-hebatnya, berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Dia lari ke Midian selama berapa tahun? 40 tahun. Dia dibentuk sama Tuhan, seorang jenderal yang pintar, punya ahli strategi perang, politik, ekonomi, tata kota. Tapi diizinkan Tuhan, kamu di sini Musa, gembalakan kambing domba, punyanya mertuanya saudara Yitro.
Saudara lihat, tidak ada kata bosan keluar dari Musa. Tidak ada kata-kata, Tuhan aku tidak kuat. Tidak ada kata-kata, malas, lari. Kadang saudara, kita dibentuk oleh suami, bosen ketemu suami yang cerewet begini. Atau kadang kita dibentuk oleh istri, waduh istriku kok model seperti ini ya, disuruh begini tidak jalan begini, disuruh begini tidak jalan seperti ini, speednya kok kurang ya. Kadang kita dibentuk dari anak saudara, kadang kita dibentuk dari orang tua, waduh orang tua aku ini gimana sih, kurang apa sama saya. Kadang kita dibentuk sama saudara seiman, kadang kita dibentuk oleh rekan kerja kita. Pernah gak kita ngomong, Tuhan bosen aku kayak gini. Setiap orang yang dibentuk Tuhan, yang berhasil, tidak pernah dari mulutnya keluar kata-kata bosan, malas dan lari. Yusuf tidak pernah lari, Musa tidak pernah bosan, Abraham tidak pernah lari, Daud tidak pernah bosan ketika dia dibentuk sama Tuhan. Tapi orang yang lari keluar dari pembentukan Tuhan, siapa saudara? Gehasi. Tidak pernah ada kitab yang namanya Gehasi. Harusnya dia jadi penerusnya Elisa. Tapi karena dia gagal pembentukan Tuhan, dia lari. Tidak jadi apa-apa. Yerobeam saudara, itu orang yang luar biasa. Kalau saudara belajar saudara, sampai anaknya Salomo, Rehabeam itu iri. Salomo iri, Yerobeam ini kok pintar, anak muda, smart saudara. Tapi karena dia tidak lolos pembentukan Tuhan, tidak jadi apa-apa. Semua orang yang lolos dibentuk sama Tuhan, hasil akhirnya dijadikan pekerjaan yang mulia. Kita lanjut cepat lagi saudara. Kita lihat saudara, mungkin kita selama ini mengenal Musa membelah laut segala macam. Kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan doanya Musa. Saudara, salah satu yang membuat Musa ini berhasil saudara, itu karena prayer lifestyle-nya, kehidupan doanya Musa. Daud dipilih Tuhan secara langsung di dalam 1 Samuel 3:14. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya karena apa saudara? Daud suka memuji Tuhan. Dia suka berdoa, dia suka diam ke rumah Tuhan, dia suka datang ke rumah Tuhan. Orang yang datang ke rumah Tuhan, saudara itu tidak rugi. Orang yang datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, saudara itu tidak rugi. Lihat saudara, di dalam Mazmur 27 ayat 4, kesenangannya Daud, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, bukan dia kepingin kaya, kepingin jadi raja, kepingin berkuasa. Tapi hanya satu yang diminta Daud, saudara, itulah yang diingini Daud, diam di rumah Tuhan. Tapi berapa banyak orang kalau datang ke rumah Tuhan itu malas saudara. Salah satu efeknya, hasilnya orang datang ke rumah Tuhan, sukanya rumah Tuhan, sukanya berdoa, memuji Tuhan. Daud tidak perlu mempromosikan dirinya. Daud tidak perlu ikut menghadiri kontestan, oh ini Eliab, oh ini Elisama. Tidak perlu dia ikut kontes-kontes seperti itu saudara. Mungkin dia dipinggirkan orang, tidak dilihat orang, tetapi hanya cukup satu ini. Kerinduan Daud datang ke rumah Tuhan, kerinduan Daud berdoa dan memuji Tuhan, sehingga membuat dia langsung dipilih oleh Tuhan. Datang, duduk, bukan hanya di rumah Tuhan saja saudara. Percuma kalau setiap minggu ke gereja saudara, tetapi hari-hari lain saudara tidak pernah datang, itu juga percuma. Saudara datang, duduk, cari Tuhan, buka mulut, bicara dalam doa, ajak Tuhan bicara saudara. Kalau saudara kepingin Tuhan bicara kepada kehidupan saudara, tapi saudara tidak pernah mengajak Tuhan bicara saudara. Saudara tidak bisa menuntut Tuhan ngomong, tidak bisa saudara. Dia raja, dia Tuhan, semau-maunya kapan dia ngomong, ya saudara sendiri yang inisiatif mulai ngomong. Tuhan, ini besok aku mengalami ini Tuhan, bantuin Tuhan ya. Saudara lagi setir, Tuhan orang itu setir kok kayak kebelet kencing, kok ngebut ya. Saudara coba berusaha berbicara seperti itu. Ajak bicara Tuhan saudara. Dalam segala hal, dalam segala momen. Nanti kan tiba-tiba saudara, yang tadinya pembicaraan saudara cuman mono, cuman satu, saudara ngomong terus tetapi Tuhan tidak pernah ngomong. Kalau saudara lakukan itu dengan setia, ada waktunya tiba-tiba Tuhan duduk di sebelah saudara, menemani saudara. Saudara di dalam firman Tuhan mengatakan saudara, Yakobus 4 ayat ke-8, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Ada inisiatif dari kita dulu. Ada inisiatif saudara. Tuhan terima kasih ya, hari ini aku cuma punya uang sekian,
tapi aku percaya kamu pasti akan tolong saya. Tuhan lucu ya, lihatin Tuhan ini anakku bisa begini. Saudara kelihatannya lebay, tapi coba berusaha. Buka mulut saudara, ngomong sama Tuhan. Dalam segala momen saudara nyetir sepeda motor, saudara kerja, ketemu siapapun saudara. Terus Tuhan enggak ngomong enggak apa-apa, terus ajak ngomong terus saudara. Satu momen tiba-tiba dia bisa berbicara, temani saudara. Dan ketika momen itu terjadi, akan terjadi yang namanya new vista. Apa new vista saudara? Akan ada sesuatu yang baru, yang luar biasa. Karena saudara berusaha sudah mendekat kepada Tuhan. Saudara kita lihat kehidupan doanya Musa dengan cepat saudara, tinggal bagian ini yang terakhir saudara. Musa adalah pria yang selalu konstan mencari Tuhan. Saudara lihat di dalam Keluaran 19 ayat yang ketiga, saya ajak saudara melihat Keluaran 19 ayat yang ketiga. Keluaran 19 ayat ketiga, saya akan bacakan buat saudara. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu. Saudara, ada inisiatif dari Musa untuk naik dulu ke gunung. Ada inisiatif dulu dari Musa untuk meninggalkan kemahnya, meninggalkan pelayanannya, meninggalkan orang-orang yang dipimpinnya, meninggalkan zona nyamannya. Dia harus naik ke gunung. Ada inisiatif, ada harga yang dibayar oleh Musa untuk mulai bertemu sama Tuhan, untuk mau mencari Tuhan saudara. Inilah salah satu kehidupan lifestyle-nya Musa. Dia naik ke atas gunung, mau berbicara, mau mengambil langkah, mau mengambil inisiatif duluan, mencari, menemui Tuhan saudara. Sediakan waktu korban buat Tuhan, mulai berbicara sama Tuhan. Terserah Tuhan mau ngomong, mau apa, mau enggak, terus saudara. Dia ajak Tuhan ngomong terus saudara. Dan juga saudara, kehidupan lifestyle-nya Musa ketika dia sedang bekerja. Keluaran 3 ayat 1 sampai ke 2 saudara. Ketika Musa biasa mengembalakan kambing domba, dia masih sempet-sempetnya kambing dombanya diajak ke gunungnya Tuhan. Kadang kalau orang bekerja sudah lupa sama Tuhan. Kadang kalau orang sudah bekerja melakukan apapun sedang sibuk saudara, lupa sama Tuhan. Saudara, tapi Musa kehidupan lifestyle-nya biarpun dia sedang bekerja mengembalakan dombanya, di dalam Keluaran 3 1 sampai 2 saudara baca saudara. Dia giring dombanya, dia sediakan momen waktu untuk datang ke gunungnya Allah. Walaupun sedang kerja mengembalakan domba, ada inisiatif Musa untuk datang ke gunungnya Allah, ke rumah Tuhan, ke bait Tuhan. Dan tiba-tiba ketika dia datang di sana, dia ditemui, dijumpai oleh malaikat saudara. Dia dapat berkat daripada surga. Sesuatu dari surga turun temui sama dia. Saudara, salah satu ciri orang diberkati Tuhan atau diberkati dunia, saudara. Saudara, ini kan Musa mengalami pertemuan dengan barang surga, dengan being heaven, dengan sesuatu dari yang berasal dari surga. Berarti kan mendapatkan berkat dari surga. Salah satu ciri orang yang diberkati dari surga, saudara. Dari hidupnya keluar yang namanya humility, sifat yang namanya kerendahan hati, dan semakin dia berpikir, saya ini tidak bisa apa-apa, saya ini kosong, saya ini kalau tidak ditolong Tuhan, saya tidak bisa begini, saya ini kecil, dan begitu banyak kedagingan, kesombongan yang mulai ditanggalkan, mulai terus menundukkan diri, saudara, bukan mulai angkat kepala. Itu salah satu ciri orang yang diberkati daripada Tuhan. Bukan sebaliknya, saudara, mengaku diberkati, kenal dengar suara Tuhan, saudara, tetapi hidupnya mulai prideful, mulai lihat siapa saya, lihat ini saya bisa apa, punya apa, pakai apa, lihat ini saya. Saudara, hari-hari ini kita sedang digiring ke situ. Kenapa ada Instagram, kenapa ada TikTok, diizinkan, lihat ini loh, aku sudah berkunjung di sini, bekerja ini, punya ini, pakai ini, ketemu orang ini, selfie sana, selfie sini. Saudara, kita sedang digiring kepada hal yang namanya roh prideful, roh kesombongan diri, roh arogan. Saudara, orang yang diberkati daripada Tuhan pasti akan jauh dari sifat-sifat ini. Eksklusif, tidak bisa ditemui, tidak bisa dikasih tahu, noticeable. Kalau ada seperti itu, cepat jauhi orang-orang seperti itu, saudara. Jauhi perkumpulan seperti itu, karena itu pasti bukan daripada Tuhan. Kalau orang diberkati dari Tuhan, akan ada kerendahan hati yang muncul.
dari dalam dirinya. Termasuk Musa, saudara ya, ketika dia naik ke gunung Tuhan, ketika dia turun apa yang terjadi? Mukanya bercahaya. Saudara, sedikit saudara saya belajar hal ini. Saudara, hari ini kalau mukanya perempuan kepingin glowing, saudara, mungkin kan harus di make up, mungkin kan harus suntik vitamin C, mungkin kan harus di blush on, mungkin kan harus di peeling, mungkin kan harus di botox, mungkin kan harus di vitamin C. Loh, kok tahu melakukan enggak saudara. Cuman saya lihat saudara, kalau orang sekarang mukanya mau glowing saudara, pasti kan harus didempul kanan kiri, dioperasi, ditindak lanjuti, dibenang kanan, dibenang kiri, ditarik sana, ditarik sini, ditambal sini, tambal sana saudara. Tapi Musa mukanya glowing, tidak perlu pakai bedak. Zaman dulu mana ada saudara ya, pakai bedak, foundation, enggak perlu saudara. Saudara, ketika saya belajar, ada satu pengertian firman Tuhan. Kenapa saudara ya, kok mukanya Musa ini bisa bersinar, bisa glowing? Apa Musa pakai make up? Apa Musa ditarik saudara, dibenang, dibotok saudara? Tidak saudara. Ketika dia sering ketemu sama Tuhan, dia berkumpul, ketemu dengan Tuhan. Saudara lihat, kapan hari saya menyampaikan Tuhan itu dia kirim yang namanya Roh Kudus. Bentuknya Roh Kudus itu api. Saudara pernah ikut api unggun atau bakar sesuatu? Ketika api unggun itu mulai dinyalakan, saudara, ketika bergeseran antara kayu dengan kayu, keluar yang namanya apa saudara? Percikan-percikan api seperti kunang-kunang bertebaran kemana-mana saudara. Dan tiba-tiba itu mungkin kena baju, mungkin kena apa, saudara bakar jagung atau bakar sate, pasti kan keluar percikan-percikan api. Ketika Musa dia dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ada Roh Kudus, percikan-percikan api Roh Kudus itu saudara, yang membuat mukanya itu glowing saudara. Jadi kalau orang mukanya masih muda tapi sudah tua saudara, wah itu perlu digarisbawahi apakah dia punya hubungan baik dengan Tuhan. Perempuan-perempuan enggak usah pergi salon-salon saudara, ditarik sana, di sini, di situ. Saudara dekat saja dengan Tuhan. Punya Roh Kudus saja, muka saudara sudah cerah. Firman Tuhan mengatakan muka Musa glowing, tidak pakai make up, tidak pakai botox, tidak pakai peeling saudara, tidak pakai vitamin C. Dan di sini kita lihat saudara, Musa itu pandai dalam hal menunggu Tuhan. Saudara, dia tidak pernah memaksa Tuhan. Tuhan ayo bicara, cepat berkati saya. Ini loh Tuhan, sudah momennya sudah seperti ini. Sudah, ayo Tuhan. Saudara, Musa punya kesabaran untuk menunggu janji Tuhan, tidak memaksakan kehendaknya. Pokoknya harus begini. Tuhan tulung ngono, ini kan aku sudah nyuruh melayani. Kalau tidak kamu cukupi, kalau kamu tidak tolong gimana nih Tuhan? Saudara, Musa tidak pernah seperti itu. Saudara, dia disuruh naik ke atas gunung, langsung enggak ditemui sama Tuhan? Enggak, saudara, 6 hari. Mungkin Bapak Gembala pernah merasakan naik di atas gunung Sinai. Saya naik gunung Bromo saudara. Saudara enggak sampai 1 jam, kademen saudara. Sudah pakai mantel, sudah pakai slayer segala macam. Bayangkan Musa naik di atas gunung Sinai. Saya punya iman suatu saat saya dan istri saya pastikan ke sana. Saudara, naik di atas gunung Sinai enggak ditemui Tuhan. Loh Tuhan katanya aku suruh naik. Di atas tidak ada rumah, tidak ada kemah, tidak ada bekal makanan. Kalau saya saudara ya Tuhan belum ada. Tuhan aku tak turun dulu ya, tak tidur sih. Besok tak kembali lagi, tak tungguin kamu. Tuhan aku tidur di mana? Di atas ini tidak ada kasur. Saudara, Musa itu ahli, artnya, masternya menunggu Tuhan. Bisa enggak kita seperti Musa menunggu Tuhan dengan sabar? Dia tidak turun loh saudara dari gunung itu. Dia tunggu 6 hari, pagi, siang, malam. Dikatakan dia tidak membawa bekal, minumnya bagaimana, makannya bagaimana. Dia tidak peduli dirinya sendiri. Seseorang yang siap ikut Tuhan, saudara, seperti dikatakan 2 Timotius 2:4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya. Saya tutup dengan satu kesaksian, jamnya sudah lewat, satu kesaksian selesai saudara. Saudara, kalau kita sering memuji Tuhan, ahli dalam menunggu jawaban Tuhan, kita pasti akan melihat
hasil pekerjaan tangan Tuhan. Saudara, satu ketika saya diizinkan dalam kondisi sakit, saudara ya, batu ginjal. Saya baca, saya dengar firman Tuhan mengenai perempuan pendarahan belasan tahun. Ada satu kata yang rema dalam hati saya. Dia ketika perempuan itu, asal ku jamah saja jubahnya. Asal ku jamah saja jubahnya itu bukan dikeluarkan dengan kata-kata yang keras, raungan merang-rang, tidak. Dia berkata dalam hati kecilnya, tanpa suara, asal ku jamah saja, aku pasti sembuh. Saudara, tiba-tiba itu rema dalam hati. Asal aku melayani saja, asal aku ke gereja saja, pasti aku sembuh. Satu ketika Tuhan izinkan sama saya di tengah sakit, saudara, ada orang sudah ketemu sama saya. Saudara, aduh sakit tidak bisa, dan saya berdoa, wis pergi yo. Saudara pergi, ketemu, ya wis lah, cuman kongkong tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba waktu ketemu, saya duduk dengan seseorang yang tidak saya kenal. Tiba-tiba dia tahu saya. Kamu konsultan pajak? Oh iya, ini saya kena masalah. Saya punya perusahaan kapal. Saya kena masalah tahun 2020, suruh bayar hampir sampai 3-4-5 M. Saya sudah punya konsultan, tidak bisa menyelesaikan. Saya sudah panggil orang ini, saya tahu itu konsultan besar, tidak bisa menyelesaikan. Bisa enggak kamu bantu saya? Oh bisa. Kantornya ada di Pesapen sini, saudara. Dan konsultannya ditemukan, dia sudah cerita semua, dia sudah ketemu orang pajaknya, dimarahi sama orang pajaknya, disuruh bayar. Konsultan yang besar sudah hands up. Siapa saya? Dalam hati kecil saya, Tuhan, aku tidak bisa. Tapi saya percaya, ketika Tuhan sudah izinkan langkah iman saya, pasti ada rencana Tuhan. Tiba-tiba hari itu, saudara, tiba-tiba keperucut keluar dari perkataan, sudah kita temui orang pajaknya. Konsultannya sudah bilang yang lama, Pak tidak bisa, harus janjian dulu. Ya sudah, kalau memang tidak bisa ketemu, ya sudah kita pulang. Sudah kita ketemu saja. Yakin Pak Alek, bos yang ngomong begitu? Yakin? Orangnya temperamen loh Pak, marah-marah, kita semua dimarahi. Tidak apa-apa. Tiba-tiba saya ingat lagu, saudara. Bisa dikeluarkan lagu tentang nama-nama Tuhan. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, semanifestara, dinyatakan sekarang. Soalnya tiba-tiba saya ingin memuji lagu ini dalam hati. Dan tiba-tiba keluar iman saya. Kalau saya sudah panggil engkau, nama-namamu, pasti nama yang saya panggil, kuasanya itu juga akan menghinggapi saya. Yahweh, Allah yang maha kuasa. Rafa, Allah penyembuh. Elohim, Allah pencipta. Shaddai, God sufficient, Allah yang hebat. Jireh, Allah yang mencukupkan. Adonai, Tuhan. Saudara, saya nyanyi lagu itu dalam mobil. Belum ketemu orang pajaknya. Sampai di kantor pajak di sini daerah Perak di sini. Pak itu orangnya Pak. Sudah kamu tenang saja. Konsultannya ngomong, ownernya sudah tenang saja. Tiba-tiba plek Tuhan kasih perkataan. Orang yang tadinya marah sama mereka ketika ketemu saya ajak ngomong, bisa ketawa. Orangnya perempuan, sudah umur, rambutnya putih semua. Dan terakhir dia ngomong, kenapa kok bukan Pak Alek yang pertama kali datang ke sini? Pasti kondisinya sudah beda. Hari Senin nanti keputusannya. Saya percaya kalau Tuhan sudah memulai satu pekerjaan yang baik, dia akan menyelesaikan. Disuruh bayar hampir 3-4-5 M, saudara. Saya lagi tawar 300 juta. Pemiliknya sudah ngomong, Pak Alex 1 M, enggak apa-apa, aku mau keluar duit. Saya lagi tawar, Pak, Senin saya kabari. Waktu itu hari Jumat, saudara. Saya lagi berdoa, Tuhan, kalau memang ini benar berkat-Mu, saya ngomong sama mama saya, memang ini benar berkat-Nya, dapat segini, tak jadi rumah sebelah sama saya.
Saudara, kadang saya tidak pernah berpikir akan seperti ini, saudara. Tapi ketika saya panggil nama Allah, saya berdoa nama-nama Allah itu, saudara. Saudara, sekeliling saya bisa rasanya itu di bawah, dan saya ngomong tuh enak, saudara. Orangnya tuh baik Pak Alek. Sampai orang di sebelah, kok iso Pak? Aku juga gak ngerti, tapi aku punya Tuhan. Hari ini apapun masalah saudara, apapun pembentukan yang Tuhan izinkan, tetap percaya kita punya penjunan yang punya kuasa, bisa mencukupkan, menyembuhkan. Apapun juga tidak ada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan, semoga bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.